Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawanku, saudaraku yang selalu bersama kami Net As-Sakinah. Hari ini sangat istimewa. Alhamdulillah kami kedatangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang guru, dan nanti kita akan berbincang asik bersama beliau. Kita ikuti terus sesi ini atau bincang-bincang ini. Mudah-mudahan ada efek positif bagi kami semua dan bagi kita sekalian. Jangan lupa subscribe, share, like dan komennya supaya channel kami ini lebih baik dan para pahlawan-pahlawan yang kami angkat semakin eksis dan semakin semangat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Ya, sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Agus datang ke studio kami dan kita akan berbincang asik Ya. dengan panjenengan. Mudah-mudahan nanti pengalaman panjenengan bisa di share kepada rekan-rekan dan kepada semua yang sahabat kita, kawan kita, saudara kita yang ada yang selalu bersama Net As-Sakinah. Untuk profil beliau, supaya beliau sendiri yang nanti akan menyampaikan siapa beliau, pahlawan tanpa tanda jasa, beliau mengajar di mana dan lain sebagainya. Monggo Pak Agus disampaikan kepada kawanku, saudaraku, selalu bersama kami Net As-Sakinah. Ya. Terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, termasuk para penonton di channelnya Pak Mujib. Channel apa Pak Mujib? Net As-Sakinah. Net As-Sakinah dari Purbalingga. Memperkenalkan diri, nama saya Agus Sutomo. Saya tinggal di Babakan, di Perumahan di Babakan. Dan saat ini saya mendampingi anak-anak, belajar bersama anak-anak di Bogotsari, tepatnya di SMK Muhammadiyah Bogotsari. Mungkin itu profil Iya, terima kasih. Saudaraku, kawanku, beliau adalah seorang pendidik dan seorang guru di SMK Bogotsari Purbalingga. Dan kebetulan beliau adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang guru yang masih honorer. Betul ya, Pak Agus ya? Iya. Sahabatku, kawanku, saudaraku, kita lanjut bincang dengan beliau Pak Agus seperti apa seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang berstatus masih honorer, suka dukanya seperti apa. Kalau saya melihatnya sih nggak ada dukanya, seorang guru tuh happy. Karena apa? Selalu bersama anak-anak, selalu menyampaikan sesuatu yang positif kepada anak-anak, anak didiknya. Dan apalagi apabila ada event-event yang membahagiakan atau membanggakan, mungkin prestasinya dan lain sebagainya, kita tanya langsung kepada beliau Pak Agus seperti apa suka dukanya, prestasi yang pernah diraih oleh sekolahnya dan lain sebagainya. Kawanku, saudaraku, selalu bersama kami Net As-Sakinah. Pak Agus, Ya. yang pertama, sangat biasa pertanyaan ini sudah familiar sekali tentang suka dan duka. Setiap profesi barangkali mesti ada suka dukanya. Namun ini istimewa seorang guru yang masih berstatus honorer. Pasti banyak suka dukanya, walaupun secara kita lihat beliau ini adalah orangnya sangat family, sangat smiling, dan seperti masih muda terus karena memang secara fisik beliau muda. Ya, bagus ya. Coba dong ceritakan suka dukanya, sukanya seperti apa, dukanya apa, pada situasi seperti apa yang jenengan merasa down dan merasa butuh sesuatu yang tidak bisa terluapkan oleh dan kepada siapa. Ya, terima kasih Pak Mujib. Jadi kami diundang ke sini, terima kasih sekali. Artinya bisa bercerita bersama dan mungkin ada nilai positifnya, Insya Allah. terutama untuk teman-teman kami yang di honorer. Yang sama profesi Iya. sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang masih berstatus honorer. Ya. Jadi saya pikir untuk semua pekerjaan sih ada suka dan duka, Iya. itu mestilah. Jadi yang namanya hidup ada naik dan Betul, turun, Pak. itu ya. Di bidang apa saja. Nah,
termasuk di diri kami. Sukanya tadi sudah disebutkan Pak Mujib. Jadi kami memang selalu senang karena ketemu dengan anak. Satu hari bisa 3-4 kelas yang berbeda, sehingga suasananya juga berbeda. Itu senangnya kami. Memang ya. Oke. Selalu berinteraksi. Kebetulan, iya, kebetulan saya sendiri senang berinteraksi dengan anak. Iya. Itu senangnya. Jadi mungkin kelihatan muda terus. Iya. Padahal sudah 46 tahun. Rahasia ya. Jangan disampaikan ya berapa umurnya ya. Itu sudah begitu. Dan saya mengajar di sana, di SMK sana, Muhammad Besari, itu berarti sudah 17 tahun. 17 tahun ya. Dari tahun berapa ya Pak Agus ya? Tahun 2003. 2003 sampai dengan hari ini masih aktif tahun 2020. Pak Agus alumni mana dulu? Saya alumnus dari IKIP Negeri Malang, IKIP Negeri yang Malang. sekarang sudah jadi Universitas Muhammadiyah Malang. Maaf, Universitas Negeri Malang. Malang. Universitas Negeri Muhammadiyah, Malang. ya. Saudaraku, kawanku, beliau Pak Agus Tono adalah alumni perguruan tinggi negeri di Malang yang dulu terkenal dengan IKIP Malang. Setelah beliau selesai, beliau langsung mengabdikan diri ke instansi sekolah, yaitu sampai hari ini beliau masih di SMK 1 Bombasari. Pak Agus selalu berinteraksi dengan siswa, itu membuat energi selalu positif ya, positif, semangat dan lain sebagainya, sehingga memang terkesan tanpa terlihat dukanya, walaupun mungkin dukanya nggak ada yang tahu. Dan kali ini barangkali Pak Agus mau sedikit berbagi, bukan maksudnya ya kita hanya berbagi pengalaman gitu ya Pak Agus, namanya suka juga bisa dibagikan kepada orang lain, dukanya juga bisa disampaikan kepada orang lain, yang pasti ini hanya untuk sebuah motivasi kepada rekan sesama dan bagi siapa yang nantinya akan menjadi seorang pendidik atau ingin menjadi seorang pendidik, bahwa tidak semudah apa yang kita lihat dan tidak senang apa yang kita lihat ya Pak Agus ya, bahwa seorang pendidik itu butuh dan harus memenuhi standar, berani berjuang dan lain sebagainya. Tentunya tadi sudah disampaikan dengan sukanya, dukanya dalam posisi seperti apa Pak Agus? Iya. Saya pikir dukanya sih banyak Ya. Tidak perlu diungkapkan semua. Iya, ya mungkin sedikit contoh lah. Iya. Yang namanya ini mungkin. Jadi yang namanya guru honorer itu memang saya pikir semua teman-teman yang di guru honorer sama lah, yang seperti yang saya rasakan, cuma memang semua tidak terceritakan oleh teman-teman atau tidak terekspos. Mungkin posisinya sama, cuma mungkin beda pengalaman. Beda yang dihadapin barangkali juga. Saya pikir ketika saya saja lah, ya, tidak menceritakan orang lain. Jadi saya itu pernah, karena sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus waktu itu rumah masih kontrak di perumahan Ini saya Pak Agus putranya berapa? Saya sekarang udah 2. Sudah 2. Iya. Yang pertama alhamdulillah sudah semester 3 mau semester. Oh, udah kuliah? Sudah. Iya. Terus yang kedua kelas 2 SMP. Saudaraku, kawanku, beliau Pak Agus dengan pengabdiannya, alhamdulillah beliau juga mempunyai 2 orang putra. Yang pertama sudah kuliah di mana ya Pak Agus? Di Poltekkes Semarang. Waduh, putranya Pak Agus ini calon kesehatan, sudah di Semarang dan semester 3 ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh putra beliau bisa tercapai. Amin. Lanjut Pak Agus. Iya. Jadi setiap orang, saya pikir, apalagi pula rumah tangga ya. Jadi saya pikir semuanya bertanggung jawab pada keluarganya masing-masing, termasuk diri saya. Jadi pernah waktu itu untuk ya kebutuhan lah ya, itu berangkat jam 6 lah istilahnya dari rumah, itu sampai rumah bisa jam 9 malam. Jam itu 6 sampai 9 malam. pagi ya. Itu berjalan sekitar 9 sampai 10 tahun. Yang saya Pak Agus ya. Jenengan ketika berangkat dari jam 6 pagi sampai jam
9 malam. Itu memang jadwal mengajar atau ada jadwal lain di luar jam pelajaran di sekolah yang Pak Agus ngajar itu? Ya. Jadi untuk mengajar sih ada jam tersendiri. Jam artinya sendiri itu sekitar jam kerjanya sampai jam sekitar jam 2. Ya. jam kerja ya? Iya, Jam kerja sampai jam jam 2. Kok bisa kundur sampai jam 9 malam tuh kemana aja? Saya mencari istilahnya apa ya, nafkah lain lah ya. Mencari Begitu. nafkah lain. Dengan Oke. cara waktu itu ngeles anak-anak. Oh iya. Ya. Jadi di luar ngajar di sekolah jam Ya. kerja, Ya. juga setelah kundur sekolah langsung ke anak-anak yang Ya. membutuhkan untuk belajar di luar jam sekolah. Saudaraku, kawanku, begitu dahsyatnya. Beliau mengabdikan diri dari pagi sampai malam di luar jam sekolah. Beliau masih mengajar untuk anak-anak yang membutuhkan belajar di luar sekolah, yaitu les private, dan demi untuk menutup kebutuhan tadi Jangan bilang ya, Seperti itu. demi untuk menambah income dari yang dia dapatkan dari sekolah, beliau ngeles anak-anak yang membutuhkan, berarti di luar jam kerja dari jam 2 sampai dengan jam 9 malam. Otomatis jam kerja beliau dari pagi berangkat dari rumah, pulang jam 6 malam. Selama berapa lama Pak? Ya hampir 9 tahun. Sekarang sudah tidak lagi? Sekarang tidak, karena kebetulan sekarang dari sekolah kami itu sampai jam 3, sehingga waktunya udah terpotong dan banyak terforsir ya. banyak di sekolah. Iya. Terus sekarang yang dulu kan jenengan ngajar, setelah ngajar sampai untuk ngeles. Sekarang kan sudah tidak ngeles ya. Iya. Otomatis dari jam 3 tadi mungkin kalau nggak ada kegiatan di sekolah mundur ya. Iya. Waktu di rumah yang dulu bisa ngeles sampai jam 9, sekarang tidak ngeles, sehingga untuk apa? Untuk menulis barangkali atau untuk apa gitu Pak Agus? Ya, ada kegiatan lain. Betul, tadi salah satunya saya menulis. Oh, iya. Gitu. Jadi saya ternyata ada hobi yang terpendam Iya. dan baru terungkap sekarang, artinya baru saya kerjakan sekarang. Ternyata saya belajar menulis otodidak gitu. Iya. Belajarnya saya tanyakan kepada teman-teman wartawan ketika saya mengalami kesulitan menulis lewat PA dan sebagainya. Wartawan 3 wartawan lah yang saya sering tanyai. Teman ya? Teman-teman ya. Dari ada itu terus dari situ banyak tambahan ilmu dari iya. sehingga tulisan. perbaikan, sehingga terus menulis begitu. Nah, Dan sampai dengan saat ini tulisan saya sudah ada 202 judul. 202 judul. Iya. Itu Artikel, bukan buku ya. bukan Pak. Jadi 202 judul kalau kita bukukan bisa menjadi berapa buku itu? Kemarin sudah kita launching. Mm-hmm. Itu jadi yang 100 judul kita launching, kita jadikan satu buku. Dan kalau ada kesempatan nanti yang 100 kedua ini kita jadikan satu bulan. Oke, saudaraku, kawanku, hebat ya. Beliau Pak Agus seorang pendidik. Beliau sudah menulis artikel 202 judul, yang 100 sekian judul sudah dijadikan buku. Namun saya belum tahu ini ada nilai ekonomisnya atau tidak, dan buku tersebut bisa didapatkan di mana, barangkali ada nilai ekonomisnya, atau market atau target dari tulisan itu untuk siapa dan manfaatnya apa. Coba nanti kita gali lagi kepada beliau. Pak Agus, Ya. dari 202 judul itu isinya tentang apa itu? Iya. Jadi kebetulan saya di sekolah, jadi saya kepengen mengangkat sekolah saya begitu. Ingin mengangkat sekolah, berarti berbagai kegiatan begitu ya? Iya, Artikelnya tentang kegiatan sekolah. Betul. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah, saya tulis menjadi sebuah ya semacam artikel gitu, dengan harapan bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga masyarakat terus akan tahu bagaimana kegiatan sekolah kami. Jadi sekolah kami, kalau kita ikuti tulisan saya, sekolah bergerak terus gitu. Karena ada kegiatan yang selalu kita informasikan. Iya. Saudaraku, kawanku, berarti ini kayak semacam dokumentasi barangkali ya. Iya. Semacam dokumentasi yang direalisasikan
dan ditulis Iya. di buku, begitu ya. Iya. Bisa dikatakan ini bisa bermanfaat bagi orang lain secara edukasinya. Iya. Ada ya manfaat edukasinya gitu ya. Kenapa Pak Agus nggak mengangkat tentang perbaikan sistem pendidikannya barangkali, kurikulum barangkali, Iya. atau yang lainnya yang menyangkut tentang kemajuan dalam dunia pendidikan. Kalau yang ditulis panjenengan kan ini hanya semacam dokumentasi yang jenengan kerjakan setiap hari. Betul. Ini sudah mencapai apa dan lain sebagainya, Ya, begitu ya. ya. Jadi ini intinya berbagi pengalaman kepada sesama yang dimana dicurahkan dalam bentuk tulisan. Dan saya berharap Pak Agus kalau memang itu bisa dilanjut, coba dong Pak Agus tulis tentang modifikasi pendidikannya. Mungkin pola didiknya, atau apalagi sekarang kan era media ya Pak Agus ya, Iya. era media barangkali seperti apa yang harus dirubah, mungkin kurikulumnya, sistem pendidikannya dan sebagainya. Ada niatan seperti itu Pak Agus? Ya, saya terima kasih pada jenengan ini malah setelah diundang ada masukan untuk saya. Jadi kalau selama ini saya nulis tentang katakanlah kegiatan sekolah, mungkin dengan ide dari jenengan ini akan kita tulis atau saya tulis tentang ya ada yang kaitannya dengan pendidikan. Iya. Untuk kebaikan. Iya, maksud saya gini Pak Agus, kalau memang kita menulis jumlahnya banyak, Iya. itu kan harusnya ada target market, ada target ekonomi barangkali. Karena kan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, pikiran yang panjang dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di tulisan itu ada nilai manfaat secara umum di dalam dunia pendidikan itu sendiri, itu kan barangkali juga nantinya ada nilai prestisnya Pak Agus. Iya. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan yang levelnya lebih tinggi atau yang seperti apa. Apalagi sekarang kan sponsor kan banyak ya, Iya. yang bisa untuk sama-sama bekerja sama dengan jenengan sebagai pemikir, yang lain sebagai penulis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu ada realisasinya gitu. Jadi tulisan yang jenengan pikir dari pencurahan, pengorbanan waktu, tenaga dan sebagainya, nantinya terbentuk sebuah buku yang bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan itu sendiri, dan barangkali ada betul-betul safe marketnya gitu. Iya. Kalau ada safe marketnya kan otomatis, oh ini jelas dibutuhkan oleh dunia pendidikan ini, semua sekolah mungkin membutuhkan dan lain sebagainya. Ini mungkin dari hal yang kecil lah, mungkin perubahan kurikulum. Sekarang kan era media yang dulu harusnya banyak catatan dan lain sebagainya, sekarang kan bisa diringkes dengan adanya media ini. Walaupun barangkali karena kita di daerah ya Pak Agus ya, tidak semua terjangkau oleh media yang sedemikian maksimal. Ada yang barangkali ada yang masih kurang dan sebagainya, tapi kan itu bisa digali lewat metode itu Pak Agus. Ya. Jadi itu tadi saya katakan, mungkin ini masukan ya. Iya, masuk untuk saya. Jadi mungkin dengan adanya ini bincang-bincang ini. Iya, iya. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan merubah pola menulis saya. Kalau kemarin tentang kegiatan, mungkin kedepannya bisa dibikinkan satu tulisan yang kaitannya dengan misalkan saja metode pembelajaran dan sebagainya, begitu ya. Betul, iya. Ya. Itu saya kira lebih mengena atau lebih ada arah gitu. Iya. Ada arah bahwa ini untuk kemajuan pendidikan seperti itu. Situasi paling down itu pernah terjadi situasi seperti apa Pak Agus selama menjadi seorang pendidik ini? Iya. Yang saya rasakan sih ya apa namanya ya, saya pikir dari saya katakan di depan semuanya naik turun ya. Saya merasakan down sekali, ya itulah ketika katakanlah masih kontrak gitu ya, saya harus apa namanya cari sedikit tambahan. Jadi itu masa-masa yang apa ya, saya rasakan sangat down. Sekarang sudah terpenuhi semua? Ya kalau terpenuhi semua relatif ya. Relatif. Jadi ya berusaha yang pertama bersyukur. Betul. Dan saya pikir ini juga dialami oleh teman-teman kami yang masih honorer. Cuma caranya lain. Saya lihat
ada teman-teman kami yang bertani ya, Iya. untuk mencari tambahan, ada yang berdagang dan lain sebagainya. Iya. Jadi intinya bahwa guru honorer itu memang kebanyakan seperti saya, Iya. cuma beda cerita. Beda cerita. Jadi Kalau intinya saya les, teman-teman saya ada yang bertani, ada yang bertani. berdagang, dan Oh. sebagainya. Jadi intinya walaupun sebagai guru honorer harus ada sampingan gitu ya Pak Agus ya. Ya, seperti itu. Pernah nggak tercetus pasrah gitu? Maksudnya harus dengan siapa kita minta perhatian gitu? Dan seperti apa harapannya untuk saat ini? Iya, iya. Jadi saya pikir saya dan teman-teman sangat berharap pada pemerintah. Nah, artinya Yao misalkan, ini permintaan ya, Iya, iya. nanti kami yang sudah di honorer yang sudah sekian tahun ada kualifikasi lah untuk mungkin diangkat jadi ASN. Karena saya dan teman-teman mengabdi sudah sekian Puluhan tahun, tahun ya. bahkan ada yang lebih dari saya. Iya. Kalau saya 17 ada yang sudah lebih dari saya. Saudaraku, kawanku, begitulah seorang guru honorer yang berharap nantinya akan bisa menjadi ASN, yang mana di situ jelas statusnya dan segala aturan yang harus dilakukan juga jelas gitu ya Pak Gus ya. Kalau jenengan sekarang berarti masih tergantung kepada yayasan yang jenengan naungin itu ya. Iya. Ya kan SMK Muhammadiyah. Jadi Iya. semua operasional dari gaji, dari fee dan lain sebagainya semua tergantung dari sekolah itu ya Pak Agus ya. Iya, jadi intinya ya dari manajemen sekolah itu sendiri. Jadi kalau swasta biasanya masing-masing sekolah diberi kewenangan untuk memanage sekolahnya masing-masing. Iya iya. Jadi harus pintar-pintar mengolah gitu Iya. ya. Ada daya tarik tersendiri harusnya ya. Harus kreatif intinya gitu. Pak Agus, pernah nggak ada perhatian dari pemerintah yang real gitu, yang membuat jenengan dan teman-teman semuanya senang gitu, bahagia gitu? Iya. Itu apa? Ya terima kasih sih kami ucapkan kepada pemerintah lah tentunya. Jadi kami di swasta atau honorer lah ya, itu diberi kesempatan untuk sertifikasi. Sertifikasi. Walaupun itu tidak mudah, untuk lolos sertifikasi itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Dan alhamdulillah teman-teman kami ya banyak yang sudah sertifikasi. Sudah masuk sertifikasi. Dan itu bagi kami guru honorer sangat-sangat membantu lah. Seperti itu. Iya ya, alhamdulillah. Berarti dari pemerintah juga sudah ada perhatian ya, walaupun belum terangkat semuanya jadi ASN, namun ya memang begitulah, pemerintah juga tidak mungkin barangkali sekaligus harus mengangkat semuanya. Namun ya persyaratan juga pasti ada ya. Namun walaupun demikian pemerintah juga tidak tutup mata otomatis kan. Iya. Ada sertifikasi, walaupun masih honorer juga diikutsertakan dalam sertifikasi, yang mana itu adalah bisa menambah income yang luar biasa, yang sangat besar bagi mereka yang sebagai guru honorer. Pak Agus, setelah ada sertifikasi berarti secara ekonomi barangkali sedikit sudah terangkat ya, sudah sedikit ketambahan lah intinya. Itu Pak Agus masih harus menguras keringat untuk yang lain lagi, bentuknya masih ada lagi? Ya selama ini tetap sambilan tetap jalan. Iya. Yang penting bagi kami prinsipnya, bagi kita sendiri, tidak mengganggu kegiatan sekolah Iya. dalam hal belajar mengajar. Iya, Artinya pengajar karena kami sudah diberi amanah, jangan sampai ditinggalkan lah anak-anak Betul, itu. betul. Cuma Luar biasa. tetap jalan itu. Betul, luar biasa. Luar biasa. Saudaraku, kawanku, seberapapun yang beliau dapat dari seorang guru honorer, beliau tetap yang nomor satu adalah bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan sebagai seorang guru. Maka dari itu sangatlah tepat, bahkan kurang lah kalau hanya dikasih gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun apapun yang harus beliau lakukan, ini adalah betul-betul semata-mata pengabdian yang luar biasa Pak Agus ya. Membuat negara kita semakin baik apabila para guru semuanya bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi amanahnya, tidak sampai terlanggar. Pak Agus,
pernah nggak mendapatkan penghargaan? Maksudnya gini, baik penghargaan sebagai guru honorer berprestasi misalkan secara pribadi maupun di sekolah itu yang Pak Agus kelola, penghargaan terbesar apa Pak Agus? Penghargaan kami di sekolah ada lah, cuma tidak seberapa sebenarnya. Tidak seberapa. Tapi ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada guru yang memang ada kontribusi untuk sekolah. Misalkan guru itu pernah, contoh saja di tempat kami ada teman kami yang bisa ngarang mars lagu SMK, itu pun ada sedikit dari sekolah. Iya. Walaupun tidak seberapa. Iya. Berarti penghargaan itu dari sekup sekolah ya? Iya. Kalau dari sekup pendidik secara umum mungkin tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun tingkat provinsi dan mungkin tingkat nasional pernah mendapatkan itu prestasi apa? Kalau di sekolah kami kayaknya belum ada. Belum. Iya. Kalau Pak Agus sendiri mungkin Saya pernah ikut apa gitu? Belum Ya. pernah, iya. Jadi murni Pak Agus ini betul-betul loyalitasnya sangat tinggi terhadap sekolahnya dan sampai hari ini beliau masih tetap bertahan. Pak Agus, honorer dan ASN itu kan biasanya Iya. secara ini mungkin ada klasifikasi ya, klasifikasi dalam arti mungkin di dunia kerja kan kadang-kadang status itu mempengaruhi juga. Pak Agus masih honorer, yang lain sudah ASN misalkan, itu kadang-kadang ada diskriminasi. Sebenarnya sih bukan diskriminasi lah, barangkali pelayanan yang beda mungkin dari segi kepengurusan apapun, atau mungkin dari waktu pakai Pak Agus saja yang masih honorer tuh suruh ini suruh itu, dan misalkan itu ada nggak perbedaan seperti itu? Pak Agus, terima kasih perbincangannya sudah agak banyak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi semuanya yang berprofesi sebagai guru honorer, dan mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang positif. Apalagi sekarang kan banyak sekali penghargaan yang barangkali bisa diraih dengan prestasi dan bisa bisa betul-betul dihargai oleh negara. Kalau memang ada prestasi yang mumpuni dan lain sebagainya, itu sekarang gampang sekali ya Pak Agus ya. Pak Agus, yang terakhir barangkali punya harapan nggak dari selama ini yang sudah dilalui, nanti harapan ke depan seperti apa? Terus mungkin kepada rekan-rekan pesan atau bagaimana untuk mempertahankan sebagai guru yang penuh dengan lika-likunya, jangan seperti apa Pak Agus coba? Jadi harapannya ini mewakili teman-teman semoga sama lah ya, harapannya sama. Kita yang jelas berharap ke pemerintah lah, artinya sebagai pendidik yang sudah sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, mungkin pemerintah bisa mengangkat kami ke ASN, itu harapannya yang jelas. Terus kalaupun tidak, mungkin ada hal-hal yang disamakan dengan ASN lah, sehingga nanti tidak ada terlalu beda antara honorer dan ASN. Terus untuk teman-teman sekalian, tetap semangat bahwa yang namanya rezeki itu insya Allah dari mana saja. Jadi tetap semangat, tetap fokus mengajar, mencerdaskan anak-anak kita untuk bangsa dan negara kita tercinta. Amin. Pak Agus, terima kasih ya atas bincang asiknya ini. Saudaraku, kawanku, senang sekali berbincang dengan beliau, seorang guru honorer, dan betul-betul beliau adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kita mau bincang tentunya sampai besoknya nggak habis ya, Pak Agus, ya ceritakan ya, namanya perjalanan hidup gitu. Namun untuk kali ini, saudaraku, kawanku yang selalu bersama Net Asakina, perbincangan kali ini dalam bincang asik kiranya sampai di sini dulu ya Pak Agus ya. Mungkin nanti ada perkembangan apapun mungkin bisa kita lanjut, bisa kita review lagi perbincangan ini. Mudah-mudahan ada nilai positifnya kepada beliau Pak Agus dan kepada kita sekalian, kepada kami, dan mungkin kepada dunia pendidikan pada umumnya. Dan mudah-mudahan ada suatu yang bisa diambil manfaatnya.
Demikian saudaraku, kawanku, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk channel kami supaya kami lebih baik dan para pahlawan yang kami angkat bisa semakin semangat dan bisa menciptakan prestasi-prestasi yang lebih baik dari pahlawan keuangan, pahlawan ekonomi, pahlawan tanpa tanda jasa, dan mudah-mudahan nanti ada pahlawan-pahlawan lain yang kami angkat sehingga channel kami makin bervariasi. Terima kasih, dan kepada Pak Agus terima kasih, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Assalamualaikum.